Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kita sudah memasuki sesi keempat, pengantar ekonomi makro, dan kita akan membahas mengenai uang dan inflasi. Saya akan membuka materinya. Baik, ini ada 30 slide terkait uang dan inflasi, dan kita akan bahas tentang uang dan inflasi, dan silakan cermati dan perhatikan gitu ya. Baik, pertanyaan pertama adalah apa uang itu? Jadi kalau menurut teori dan beberapa hukum terkait fungsi uang, kemudian motif memegang uang, kita tahu ada teori Keynes tentang teori perilaku, spekulasi, transaksi, dan berjaga-jaga menjadi pendorong dari persamaan ini. Inflasi adalah kenaikan tingkat harga rata-rata, dan harga adalah tingkatan di mana uang dipertukarkan untuk barang dan jasa. Apa uang itu? Jadi kalau ini balik lagi kepada apa itu aset. Kan uang tadi mempunyai 3 fungsi, yaitu untuk persediaan, satuan fungsi, kemudian transaksi, spekulasi, dan berjaga-jaga. Dan ini menurut Keynes ya. Inflasi adalah kenaikan tingkat harga rata-rata, dan harga adalah tingkatan di mana uang itu dipertukarkan. Fungsi uang. Uang berperan sebagai penyimpan, unit hitung, media pertukaran, kemudian uang dikonversi menjadi sesuatu bentuk lain seperti barang dan jasa. Dan kemudahan ketika dia dipertukarkan dengan barang dan jasa, itu disebut likuiditas uang. Uang adalah alat yang dengannya kita mengukur transaksi ekonomi. Tampaknya kita terpaksa melakukan barter, namun barter membutuhkan double coincidence, jadi kebutuhan ganda. Saya memiliki keinginan untuk mendapatkan beras, kemudian lawan saya memiliki keinginan untuk mendapatkan barang yang saya miliki. Kebetulan barang yang saya miliki bentuknya adalah gula. Jadi beras dan gula barangnya itu didasarkan atas kesamaan keinginan. Itu disebut double coincidence atau kebutuhan ganda, kesesuaian kebutuhan ganda. Situasi ini harus memiliki beberapa prasyarat, memiliki beberapa hal yang harus dipenuhi, yaitu waktu dan tempatnya, kemudian orang itu sendiri. Nah, penggunaan uang. Uang adalah alat yang dengannya kita mengukur transaksi ekonomi, jadi itu sudah kita tahu dari pertama. Sekarang kita akan lanjut kepada jenis uang, fiat money, uang atas unjuk. Jadi menurut dekret pemerintah dan tidak memiliki nilai intrinsik, nilai dalam. Uang komoditas adalah uang yang mempunyai nilai intrinsik karena dia bisa memiliki nilai yang terrepresentasikan pada bentuk barangnya. Dan jika orang menggunakan emas sebagai uang, maka ini disebut standar emas atau gold standard. Oke, ketika kita bicara mengenai peran pemerintah yang terlibat dalam sistem moneter untuk membantu rakyat mengurangi biaya transaksi, maka mata uang dengan emas dianggap mahal karena kemurniannya, beratnya, karakterasi gitu ya, karatnya itu juga harus diukur dengan pasti dan valid. Pemerintah lalu menerima emas dari pabrik untuk diukur dengan sertifikat emas. Jika orang percaya, pemerintah akan memberi mereka emas yang diminta, dan jika tidak, ya pastinya mereka tidak akan memperoleh. Ini yang menjadi kelemahan daripada satuan dalam bentuk uang atau emas sebagai satuan bentuk uang. Dan ini kita akan lanjut kepada konsep mengenai jumlah uang beredar vs kebijakan moneter. Jumlah uang beredar adalah jumlah uang yang tersedia kontrol atas jumlah uang yang ada. Ini disebut kebijakan moneter atau monetary policy. Di Amerika Serikat, kebijakan moneter dilakukan oleh institusi setengah independen, disebut bank sentral. Di Indonesia juga memiliki kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
Seperti itu. Nah, pemahaman atau informasi mengenai definisi daripada operasi pasar terbuka atau open market policies ini dikaitkan dengan pembelian dan penjualan obligasi pemerintah ketika jadi bagaimana cara meningkatkan jumlah uang beredar? Itu kan pertanyaannya. Bank sentral akan membeli obligasi pemerintah dan membayarnya dengan uang baru. Untuk menurunkannya, bank sentral menjual obligasi pemerintah dan menerima uang yang ada di masyarakat. Jadi membeli surat obligasi, hutang atau pengembangan modal, kemudian membayar dengan uang baru sehingga uang kan beredar banyak gitu ya. Dan ketika kita ingin mengontrol jumlah uang yang di masyarakat, maka pemerintah menjual obligasi dan menarik uang yang ada di masyarakat. Seperti itu. Nah, kemudian bank sentral mengendalikan jumlah uang beredar dengan melakukan yang tadi saya sebutkan, open market policies, persyaratan cadangan, kemudian mengubah tingkat diskonto. Jadi, persyaratan cadangan tidak pernah diubah. Tingkat diskonto memang menjadi syarat gitu ya bagi beberapa perbankan untuk meminjamkan atau melakukan peminjaman terhadap pendanaan yang ada. Nah, sekarang kita masuk pada teori kuantitas uang. Persamaan kuantitas adalah satu identitas. Apa yang disebut identitas? Definisi dari 4 variabel dan membuatnya menjadi benar. Jika satu variabel berubah, satu atau lebih variabel yang lain juga harus berubah untuk mempertahankan si identitasnya. Nah, persamaan ini dalam satu satuan transaksi, gini ya, jumlah uang beredar itu adalah M, dikali perputaran uang transaksi itu adalah V atau velocity, yang sama dengan harga P dikalikan jumlah transaksi itu T. Jadi ini adalah persamaannya, M, V sama dengan P, T. M money, V velocity, P pricing, dan T adalah transaction. Dan velocity dalam persamaan kuantitas disebut perputaran uang transaksi atau transaksi of velocity money. Ini yang menyatakan bahwa beberapa uang berpindah dalam beberapa periode tertentu. Baik, terkait ketika kita bicara mengenai semakin banyak, ini kan antara teori transaksi dan output itu berkaitan erat. Kenapa? Kalau output atau produktivitas itu banyak, maka akan terjadi transaksi di masyarakat. Jadi orang akan meminta membeli barang dan harga itu berkaitan dengan percepatan peredaran uang yang ada di masyarakat untuk dapat membeli si barang. Jika Y menyatakan jumlah output dan P menyatakan harga, maka nilai dari output adalah P kali Y, gitu ya. Kita bisa membahas variabel ini dalam pos pendapatan nasional, gitu ya. Dan MV. Money kali velocity sama dengan pricing kali Y sebagai bagian dari output-nya. Versi persamaan kuantitas ini disebut income velocity of money. Jadi, harga dikalikan output adalah sama dengan uang dan perputarannya. Itu ya. Oke, itu tadi adalah fungsi kuantitas uang. Sekarang kita akan bahas mengenai fungsi kuantitas uang dalam persamaan bentuk keseimbangan uang. Jadi, kalau dari income velocity of money akan bergeser kepada bagaimana kemampuan real dari keseimbangan money per harganya menjadi real balancing dari konsep keseimbangan antara jumlah barang yang diproduktivitaskan sebagai output dengan jumlah banyaknya permintaan dari masyarakat terhadap barang itu sendiri. Makanya muncul persamaan baru pada teori kuantitas uang, di mana harga dikalikan dengan perputaran uangnya sama dengan produktivitasnya dikalikan dengan output dari barang itu. Nah, fungsi permintaan uang, money demand function, adalah persamaan yang menunjukkan penentu keseimbangan uang real orang ingin mempertahankannya.
Fungsi dan persamaannya adalah money dibagi harga gitu ya, di atas itu adalah menyatakan demand, sama dengan K adalah konstanta dan Y itu adalah pendapatan. Dan persamaan ini menyatakan bahwa kuantitas keseimbangan uang real yang diinginkan adalah proporsional terhadap pendapatan realnya. Nah, oke, kita ulang lagi dan kita tekankan terkait fungsi permintaan uang mirip dengan fungsi permintaan akan barang. Jadi barang adalah kenyamanan menahan keseimbangan uang real gitu ya. Pendapatan lebih tinggi mendorong permintaan lebih besar pada keseimbangan uang real. Jadi kalau orang punya income besar, maka dorongan untuk mendapatkan barang itu menjadi lebih besar. Fungsi permintaan uang menawarkan cara lain untuk memandang persamaan MV sama dengan PY, menjadi di mana V-nya adalah setengah dari K. V sama dengan 1 per konstanta. Ini menunjukkan antara permintaan uang dan perputaran uang ketika orang menahan banyak uang untuk tiap satuan pendapatannya besar. Gitu ya. Uang tidak sering berpindah tangan, berarti V-nya, velocity atau kemampuan beredarnya uang itu rendah. Sebaliknya, ketika orang ingin menahan hanya sedikit uangnya, maka K-nya pasti kecil. Uang sering berpindah tangan, itu V-nya besar. Uang tidak berpindah tangan, itu V-nya kecil. Dengan kata lain, permintaan uang K, koefisiennya, dan perputaran V adalah dua sisi yang berlawanan seperti mata koin. Gitu ya. Dan kita akan lanjutkan terkait asumsi perputaran konstan. Persamaan kuantitas dapat dipandang sebagai satu definisi perputaran di simbol V sebagai rasio dari GDP nominal. PY adalah price terhadap pendapatannya atau output dan harganya. Kuantitas uang M, tapi jika kita membuat semua asumsi bahwa perputaran uang adalah konstan, maka persamaan kuantitas MV sama dengan PY menjadi teori dampak uang berguna, karena jadi diputarkan kepada barang real yang bisa digunakan gitu ya. Garis di atas V mengartikan perputarannya tetap. Jadi MV, perputaran itu stuck atau dia konstan, pertahankan konstan gitu ya. Tingkat perubahan kuantitas uang menyebabkan perubahan proporsional pada GDP. Jadi kuantitas akan mempengaruhi proporsional pada GDP. Nah, sekarang kita lihat uang, harga, dan inflasi. Ini adalah 3 blok bangunan yang menentukan tingkat harga keseluruhan perekonomian. Uang, harga, dan inflasi. Faktor produksi dan fungsi produksi menentukan tingkat output Y. Kenapa? Faktornya itu ya tenaga kerja, bahan baku, labor, gitu ya, teknologi. Dan fungsinya ketika kita menggunakan 1 tenaga kerja, 2 bahan baku, dan seterusnya menentukan tingkat Y. Jumlah uang beredar menentukan nilai output nominal. Ini berasal dari persamaan kuantitas yang MV sama dengan PY, di mana V-nya konstan. Gitu ya. Tingkat harga P kemudian adalah rasio nilai output nominal PY terhadap tingkat output Y. Nah, dengan kata lain, jika Y-nya tetap, ya, ini tergantung pada pertumbuhan faktor produksi dan kemajuan teknologi, asumsi perputarannya konstan. Ya, persentase perubahan M plus persentase perubahan velocity. Jika V ya, perputarannya dan pendapatannya tetap, berarti bahwa persentase perubahan M adalah menyebabkan persentase pada perubahan P. Ini tetap, perubahan pada M menyebabkan perubahan pada P. Teori kuantitas uang menyatakan bahwa bank sentral yang mengontrol jumlah uang beredar memiliki kendali tertinggi atas tingkat inflasi. Jika bank sentral menjaga jumlah uang beredar stabil, maka tingkat harga akan stabil. Dan jika bank sentral meningkatkan jumlah uang beredar dengan cepat, maka tingkat harga
meningkat cepat. Jadi bank sentral itu punya power untuk mengatur banyaknya jumlah uang yang ada di masyarakat. Karena asumsinya ketika banyak uang di masyarakat, maka harga tidak bisa terkontrol. Kan orang akan meminta membeli barang. Seperti itu. Baik, dan kita akan lanjutkan. Ini bicara mengenai seigniorage. Jadi penerimaan dari pencetakan uang. Penerimaan yang ditingkatkan melalui pencetakan uang, kan kita menganggap bahwa pencetakan uang menyelesaikan segala masalah gitu ya. Tapi itu dilakukan untuk apa? Untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sehingga pemerintah perlu mencetak jumlah uang beredar, dan pastinya banyaknya jumlah uang beredar dalam relasinya dia akan mendorong si inflasi. Jadi mencetak ini meningkatkan penerimaan seperti penetapan pajak inflasi. Oke, kita akan lanjut kepada variabel makro yang lain, inflasi dan tingkat bunga. Pastinya tingkat bunga ini memiliki definisial atau jenis gitu ya. Ada yang disebut tingkat bunga real, ada yang tingkat bunga nominal. Jadi tingkat bunga yang bank bayar sebagai tingkat bunga nominal, bank yang bayar itu bunga nominal. Tapi kenaikan daya beli kita itu tingkat bunga real. Oke, jadi yang bank bayar itu tingkat bunga nominal, yang kita mampu untuk membeli barang itu real. Ini menunjukkan hubungan antara tingkat bunga nominal dan tingkat inflasi, di mana R adalah tingkat bunga real dan I adalah tingkat bunga nominal. Jadi R itu adalah tingkat bunga real, kemampuan daya beli yang naik, sementara I adalah tingkat bunga nominal. Oke, P adalah P ya, ini adalah tingkat inflasi. Ingat, P hanya persentase perubahan pada tingkat harga. Gitu ya, persentase perubahan pada tingkat harga. Ini adalah real itu berarti kemampuan daya beli. Ini adalah tingkat bunga nominal. Dan ketika kita, ya ini agak ngeheng, jadi kita lanjutkan. Baik, masih berusaha untuk diteruskan sebentar ya. Sini. Oke, Fisher effect dalam persamaan tingkat bunga real dan nominal. Persamaan Fisher, hubungan satu-satu antara tingkat bunga nominal disebut efek Fisher. Tingkat bunga real atau aktual yang terjadi di pasar, ini ya tingkat bunga ini real, ditambah inflasinya adalah tingkat bunga nominal. Ini menunjukkan bahwa bunga nominal dapat berubah karena dua hal. Karena tingkat realnya dan karena tingkat inflasi. Ini efek Fisher equation. I sama dengan R plus P. Teori dan kuantitas persamaan Fisher bersama-sama memberitahukan bagaimana pertumbuhan uang mempengaruhi tingkat bunga nominal. Jadi, menurut teori kuantitas, kenaikan tingkat pertumbuhan uang 1% menyebabkan kenaikan pada tingkat inflasi. Menurut Fisher, kenaikan 1% pada tingkat inflasi akan menyebabkan kenaikan pada tingkat bunga. Berikut adalah hubungan eksaknya antara dua persamaannya. Jadi ini ya, ini kalau persentase perubahan inflasi tinggi, maka tingkat bunga itu juga naik, ya tingkat bunga nominal. Dan kita lihat ya perubahannya pada persamaan ini, persentase perubahan M, kalau P perubahan inflasi naik, maka perubahan pada uang juga naik. Tingkat bunga ex ante dan ex post. Oke, kita pahami. Ketika tingkat bunga real yang diharapkan peminjam dan pemberi pinjaman dibuat dalam
kesepakatan gitu ya, itu disebut tingkat bunga real ex ante, tapi yang terrealisasi itu disebut ex post. Bagaimana perbedaan modifikasi efek Fisher-nya? Yang jelas, tingkat bunga nominal nggak akan sesuai dengan tingkat inflasi aktual. Karena inflasi aktual tak diketahui ketika tingkat bunga nominal ditetapkan. Jadi inflasi itu tidak berkaitan langsung dengan penetapan tingkat bunga nominal. Ini kita akan lihat model tingkat bunga real ex ante ditentukan oleh equilibrium, ya. Ini adalah tingkat bunga real ex ante dijelaskan oleh model ini, di mana ketika I bergerak, ini adalah tingkat bunga nominal, tingkat bunga real, maka perubahan inflasi yang diharapkan juga menggerakkan pada harga. Baik, kita akan lanjut kepada biaya memegang uang. Teori kuantitas kita udah bahas tadi, MV sama dengan PY, kemudian asumsi permintaan keseimbangan uang real terhadap pendapatan, determinasi dari kuantitas uang diinginkan adalah tingkat bunga nominal. Jadi fungsi permintaan umum baru dapat dituliskan dengan persamaan money plus price, kemudian demand sama dengan nilai daripada L I dikalikan pendapatan. Persamaan ini L itu likuiditas ya, keseimbangan uang real adalah fungsi pendapatan Y dan tingkat bunga nominal. Semakin tinggi tingkat pendapatan Y, maka semakin besar keseimbangan real. Oke, ini adalah uang masa depan dan harga saat ini. Jadi kalau kuantitas kan tergantung pada jumlah uang beredar dan permintaan uang sehingga sama-sama konstan gitu ya pada tingkat harga equilibrium. Perubahan tingkat harga adalah efek dari adanya inflasi lalu mempengaruhi tingkat bunga nominal. Tingkat bunga nominal mengumpan balik kepada permintaan uang. Ini kaitannya langsung dan ada contoh dari biaya inflasi. Saya akan bacakan. Ketidaknyamanan mengurangi uang di tangan secara metaforis disebut biaya kulit sepatu dari inflasi, karena kita lebih sering berjalan ke bank membuat sepatu seseorang rusak gitu ya. Ketika perubahan inflasi membuat percetakan dan pendistribusian katalog baru, biasanya biaya ini akan naik. Disebut menu cost. Dan ini biaya inflasi yang tidak diharapkan. Inflasi yang tidak terantisipasi tidak disukai. Siapa sih yang suka inflasi? Contohnya ya, ini mengganggu pensiun tetap individu dalam satuan real. Mereka kemampuannya turun karena income-nya tidak ada. Tuh. Keuntungan dari inflasi, pasar berputar ya, karena harga naik kan ya, permintaan ada berarti. Itu menunjukkan indikasi bahwa perekonomian normal. Tapi ketika inflasinya super rendah ya berarti nggak normal. Atau terlalu tinggi, itu menyebabkan krisis atau masalah yang lain. Kayak gitu. Oke, kemudian kita coba, belum bisa bergerak ya. Seperti yang saya tadi sampaikan, hiperinflasi, inflasi melebihi 50% per bulan, lebih dari 1% per hari. Jadi menu, inflasi sistem menu, dan lain-lain, ini menyebabkan beberapa efek yang luar biasa, pada pastinya tidak terlalu baik kalau hiper ya. Oke, kita catat dikotomi klasik. Determinan variabel dan nominal disebut dikotomi klasik, karena penyederhanaan teori ekonomi. Ketidakrelevanan uang untuk variabel real disebut netralitas moneter. Ya, real kan kemampuan dan daya belinya ya, tapi dia tidak netral dan berubah. Baik, dalam sesi ini kita sudah belajar mengenai apa itu inflasi, hiperinflasi, penyimpan uang, pertukaran, efek Fisher, teori kuantitas, kemudian bunga nominal, bunga real, gitu ya, ex ante, ex post yang terjadi dan yang direncanakan atau terhitung.
biaya kulit sepatu, dan selegnity. Pengeluaran atau percetakan uang akibat tambahan dari pengeluaran pemerintah. Dan di sesi ini saya minta kepada semua mahasiswa secara berkelompok untuk menyusun PPT maksimal 15 slide membahas mengenai bagaimana inflasi, tingkat bunga, dan jumlah uang beredar. Analisis, kemudian cari keterkaitannya antara inflasi, tingkat bunga, dan jumlah uang beredar. Periode sebelum dan sesudah atau masa COVID, jadi dari 2019 sampai 2021 ini. Analisis, interpretasikan, dan kerjakan secara berkelompok. Kita akan bahas pada sesi 5 untuk ditampilkan. Terima kasih dari saya, semangat terus dan sehat selalu. Jangan lupa diskusi untuk mendapatkan pemahaman lebih mengenai materi uang dan inflasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit.